Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari langkah yang kita sebut sebagai static correction ya, di mana tujuan dari static correction ini adalah untuk menghilangkan ya efek dari permukaan apa namanya tanah di mana tempat akuisisi kita itu dia bersifat tidak rata ya. Jadi kalau kita akuisisi di permukaan atau di apa elevasi tanah yang tidak horizontal ya atau berundulasi naik turun ketinggiannya, elevasinya, maka kita perlu melakukan koreksi statik pada data seismik kita agar apa? Agar semua pengukuran waktunya itu eh, harus relatif terhadap datum ya. Jadi pengukuran waktunya itu harus kita kembalikan pada posisi datum ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan koreksi statik ya pada langkah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum libur Lebaran, kita sekarang akan masuk ke analisa kecepatan dan koreksi NMO ya. Oke. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang eh, analisa kecepatan ya, kita perlu tahu dulu ya, kita perlu memahami beberapa jenis kecepatan yang ada di dalam penjalaran gelombang seismik ya. Nah, ini ada empat jenis kecepatan. Yang pertama itu ada interval velocity atau kecepatan interval. Jadi kecepatan interval itu adalah kecepatan gelombang seismik ketika dia merambat pada medium yang sama ya, pada rentang medium yang sama. Jadi itu disebut sebagai kecepatan interval. Artinya apa? Dia merambat pada interval suatu formasi. Jadi kita anggap di dalam formasi itu nilai kecepatannya adalah konstan ya. Nah, contohnya ini ya. Ini ada apa namanya batas lapisan ya yang apa namanya putus-putus ini batas lapisan. Nah, ketika ada gelombang seismik yang merambat dari batas atas ke batas bawah ini, maka gelombang seismik tersebut merambat dengan kecepatan interval ya. Jadi dikatakan interval kenapa? Karena kita hanya mengukur kecepatan pada rentang medium tertentu yang bersifat homogen atau sama ya. Nah, kemudian selain kecepatan interval ada juga kecepatan instan ya atau kecepatan sesaat, instantaneous velocity ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah V instan ini sama dengan turunan ya, turunan perubahan jarak terhadap waktu. Kenapa dikatakan kecepatan sesaat ya? Karena walaupun dia berada di dalam medium homogen ya, medium yang sama, misalkan medium sandstone ya, dari top sampai bottomnya itu sandstone semua, tapi belum tentu dia memiliki nilai kecepatan yang sama. Walaupun mungkin perubahannya kecil ya, perubahannya kecil, misalkan dari 2100 ke 2100 misalkan 10 gitu ya atau 2130 ya. Itu ada tetap ada perubahannya ya. Ya mungkin karena dia jenis litologinya sama, maka perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Nah, itu kita berarti di situ sedang melihat apa yang disebut dengan kecepatan sesaat ya atau instantaneous velocity ya. Nah, itu rumusnya adalah dz dibagi dt ya. Ini seperti kalian belajar di kinematika ya, kinematika gerak pada saat TPB. Itu ada beberapa jenis kecepatan juga sama ya, ketika benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain, maka dia juga punya kecepatan interval, dia punya kecepatan sesaat ya, turunan ya. Ada juga berikutnya ada yang disebut dengan kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata. Nah, ini namanya average velocity ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah jarak total ya. Jarak total itu kan berarti total jumlah ketebalan lapisan ya. Jadi kalau kita mengukur dari atas ke bawah, ya berarti dari lapisan A sampai lapisan yang terakhir, lapisan B, lapisan C itu tebalnya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan waktu total ya dari mulai dia
bergerak gelombangnya di atas permukaan paling atas sampai ke permukaan paling bawah ya. Nah, itu total waktunya berapa? Nah, itu adalah kecepatan rata-rata dalam rentang tertentu ya. Misalkan ada formasi shale yang paling atas, kemudian ada formasi sand paling bawah. Nah, dari top shale sampai bottom sand ya itu total kedalamannya berapa, kemudian total waktunya berapa gelombang seismik ketika merambat dari top shale sampai bottom shale. Nah, kemudian itu dibagi ya. Jadi total jarak atau total ketebalan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan gelombang seismik dari top shale sampai bottom sand ya. Nah, total waktunya berapa? Nah, itu yang disebut sebagai average velocity. Jadi kecepatan rata-rata pada rentang top shale sampai bottom sand ya itu. Jadi kecepatan rata-rata adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Atau kalau kita punya informasi tentang velocity interval ya VI ini, maka VI ini kita kali dulu dengan waktu interval. Jadi karena kecepatannya adalah kecepatan interval, maka kecepatan interval ini kita kali dengan interval time atau waktu interval. Ya. Waktu interval itu apa? Waktu interval itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang seismik untuk merambat di dalam interval formasi tertentu. Ya. Nah, karena dalam suatu formasi itu kecepatannya kita asumsikan sama, ya, maka berapa kecepatan interval di situ, kemudian kita kalikan dengan waktu yang dibutuhkan gelombang seismik pada medium tersebut ketika melewati medium tersebut gitu ya. Nah, ini VI dikali TI. Nah, kalau mediumnya banyak kan berarti kita lihat satu persatu ya. Jadi kecepatan intervalnya berapa untuk setiap medium dan waktu intervalnya berapa setiap medium. Kemudian kita kalikan, setelah itu kita jumlahkan ya. Nah, kemudian dibagi dengan total intervalnya. Nah, total interval itu berarti waktu total ya dari lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Itu total waktu yang ditempuh gelombang seismik ketika dia merambat dari atas sampai bawah. Nah, ini kita bagi ya. Jadi penjumlahan dari perkalian antara velocity interval dengan waktu interval ya dibagi dengan total waktu intervalnya. Itu adalah cara menghitung average velocity atau kecepatan rata-rata ya. Nah, kemudian selain tadi ya ada interval velocity, ada instantaneous velocity, kemudian ada average velocity, ada juga yang berikutnya ini adalah RMS velocity ya. RMS velocity itu artinya adalah root mean square ya. Maksudnya root mean square gimana? Ya, ini. Jadi VRMS ini sama dengan kita kuadratkan dulu ya. Jadi dari belakang bacanya ya square ya, kita kuadratkan dulu velocity-nya, kemudian kita kali dengan interval waktu ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan waktu totalnya, kemudian kita akar ya. Makanya di sini disebutnya sebagai root mean square. Jadi kita square dulu ya, kita kuadratkan, sekali lagi ya, kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan interval waktu ya, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total waktu, berarti ini min ya, kita merata-ratakan. Nah, setelah kita rata-ratakan min, baru kita square. Square itu berarti diakar ya. Nah, itu dapat VRMS VRMS dari gelombang seismik ya. Nah, kalau VRMS kuadrat ya berarti kita tidak menggunakan akar ya. Jadi VRMS kuadrat itu sama dengan ini. Rata-rata kuadratnya saja berarti ya. Nah, karena kalau kita mau mencari VRMS-nya VRMS ya tanpa kuadrat berarti harus di akar ya, sebelah kanan sama dengannya. Oke ya, jadi itu ada 3 jenis kecepatan ya. Berarti di dalam seismik itu ada apa namanya interval velocity, ada instantaneous velocity, ada average velocity dan ada RMS velocity. Nah, ini tadi simbol-simbol perlu diperhatikan ya, bahwa simbol ada T1, T2, T3 ini waktu total ya. Jadi untuk medium lapisan pertama itu T1, untuk total 1 dan medium 2, medium 1 dan medium 2 itu T2, untuk total medium T1, T2 medium 1, medium 2, medium 3 itu berarti waktu tempuhnya total itu adalah T3. Oke, kemudian ada tau ya, tau 1, tau 2, tau 3 ini adalah interval time. Jadi waktu hanya dalam selang medium tersebut ya.
Jadi medium 1 interval waktunya tau 1, medium 2 interval waktunya tau 2, medium 3 interval waktunya tau 3. Jadi kalau gelombang seismik merambat di dalam medium 1 ya dia butuh waktu dari atas sampai bawah itu tau 1. Kalau medium gelombang seismik merambat pada medium 2 berarti dia butuh waktu dari atas sampai bawah itu T2 ya, pada medium 2 saja tapi ya. Ketika gelombang seismik merambat pada medium ketiga ya, dari top medium ketiga sampai bottom medium ketiga ini adalah tau 3 ya gitu. Nah, kemudian ini rumus VRMS ya. Nah, dari VRMS kita bisa juga kita kembalikan atau kita hitung ulang ke bentuk velocity yang lain seperti velocity interval ya. Nah, ini cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi V interval bisa kita hitung ketika kita tahu ya VRMS dari atas sampai medium ke N-1, kemudian kita juga punya nilai VRMS dari atas sampai medium ke N ya, maka kita bisa menghitung V interval antara medium N-1 sampai medium ke N ya. Nah, rumusnya itu ini ya. Nah, ini ada TN, ada TN-1. TN itu berarti waktu dari atas ya sampai batas medium yang bawah. Kemudian ada TN-1 berarti waktu dari atas sampai medium yang ini, topnya ya. Gitu. Nah, ini cara mencari V interval di dalam rentang ini ya, dari sini sampai sini. Bagaimana kalau mau mencari yang V interval di sini ya, berarti kita harus tahu dulu dari sini ke sini berapa, kemudian berikutnya dari sini ke sini berapa ya. Jadi harus ada selisih dua nilai kecepatan VRMS ya. Kita punya VRMS dari garis pertama ini sampai garis ketiga ini ya. Itu kemudian kita punya VRMS dari garis pertama sampai garis keempat. Nah, maka kita dari garis kedua sampai dari garis ketiga sampai garis keempat kita bisa cari V intervalnya ya. Itu cara konversi dari VRMS ke V interval. Dan dari V interval tadi juga sudah bisa kita hitung VRMS-nya ya dengan cara ini. Jadi VRMS dihitung dari V interval, kalau ini kebalikannya, berarti kita mau menghitung V interval dari VRMS-nya. Nah, ini hubungan ini kita sebut sebagai persamaan Dix ya, atau Dix formula. Di mana Dix formula ini adalah suatu persamaan kecepatan, jenis kecepatan ya, yang menghubungkan antara kecepatan interval dengan kecepatan RMS ya. Gitu. Nah, nanti ketika kita akan berkaitan dengan pengolahan data seismik, istilah VRMS itu nanti bisa juga dikatakan sebagai VNMO. Ya, VNMO itu adalah velocity normal move out, bisa juga dikatakan sebagai phase stacking ya. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata VNMO, ada phase stacking, nah kedua istilah itu akan merujuk ke VRMS ya. Jadi tidak perlu bingung ya, tidak perlu kaget. Intinya VNMO, phase stacking itu adalah nama lain dari VRMS ya. Isinya sama ya, makna fisiknya sama. Oke. Kemudian berikutnya, nah kita akan masuk ke definisi normal move out ya. Ntar saya coba carikan, nah ini ya definisi normal move out. Sebentar. Saya carikan slide yang mudah dipahami dulu ya. Oke, nah apa namanya data seismik yang kita miliki ya, data seismik yang kita miliki itu awalnya adalah data shot gather ya. Shot gather itu artinya apa? Shot gather itu adalah kumpulan data seismik ya, rekaman gelombang seismik yang berasal dari sumber yang sama, makanya disebutnya shot gather. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang geometri akuisisi ya, ada stacking chart segala macam. Nah, ternyata data seismik itu bisa dikelompokkan berdasarkan jenis receivernya ataupun jenis source-nya ataupun jenis titik tengahnya ya. Nah, di sini ada data seismik yang dikumpulkan berdasarkan titik tengah yang sama. Nah, ini kita pernah belajar. Di sini kita sebut sebagai common midpoint ya. Kenapa dikatakan common midpoint? Ya karena
semua pasangan source dan receiver itu memiliki titik tengah yang sama ya, makanya dikatakan sebagai common midpoint ya. Jadi bentar ya. Oke, jadi itu jadi semua data itu ketika dikumpulkan berdasarkan titik tengah yang sama, maka data itu disebut sebagai data common midpoint. Nanti ya. Oke ya, jadi itu. Nah, contohnya ini, saya punya data rekaman ya, source dan receiver, pasangan source dan receiver, di mana titik tengahnya sama pas setiap pasangan ini, tapi yang membedakan adalah jarak antara keduanya. Jadi jarak antara source dan receiver itu berbeda-beda ya, untuk yang pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan seterusnya, sampai 6 pasang ini ya. Ke-6 pasang tersebut dihasilkan dari jarak source dan receiver yang berbeda-beda. Nah, yang 6 ini adalah pasangan data yang dihasilkan dari pasangan source dan receiver dengan offset paling besar ya. Nah, ini kalau kita lihat data seismiknya, maka dia akan membentuk pola hiperbolik ya. Ini sudah kita bahas secara matematis di awal pertemuan. Kalau sudah berbentuk hiperbolik, berarti kita punya persamaan matematis, yaitu persamaan hiperbolik ya, di mana kurva hiperboliknya itu menghubungkan antara waktu dengan jarak atau offset ya, itu. Nah, bentuk persamaannya seperti apa? Bentuk persamaannya itu seperti ini ya. Jadi T kuadrat sama dengan T0 kuadrat ditambah X kuadrat dibagi V kuadrat ya. Jadi T kuadrat itu adalah waktu di setiap offsetnya, kemudian X adalah offset, kemudian T0 itu adalah waktu ketika offsetnya 0 ya, berarti di sini. Ini kan X-nya 0 ya, berarti waktunya adalah ini. Atau kita sering sebut sebagai intercept time ya. Nah, kemudian di sini ada T0 kuadrat, kemudian ditambah X kuadrat per V kuadrat. Nah, V kuadrat yang bawah ini itu adalah nantinya sebagai VRMS ya. Ini jadi V ini adalah nanti akan kita isi dengan suatu nilai apa? Nilai kecepatan root mean square atau VRMS ya. RMS velocity. Nah, atau bisa juga disebut sebagai apa tadi? Ada NMO velocity ya, VNMO, atau selain VNMO bisa juga disebut sebagai stacking velocity ya. Jadi dengan menggunakan NMO ini, VNMO, maka kita akan memiliki suatu fungsi yang tepat ya, fungsi yang tepat dengan pola apa namanya perubahan waktu terhadap offset ya, itu nantinya. Oke. Nah, di sini kan apa namanya data seismiknya itu pola waktu tibanya berbentuk hiperbolik ya, melengkung gini ya. Nah, berarti setiap data itu punya selisih terhadap waktu awal ya. Nah, nanti maka nanti akan dilihat di sini sebagai delta T ya. Jadi delta T itu adalah selisih dari setiap trace ini waktu tiba dengan waktu awalnya ya. Jadi di sini punya delta T2. Kalau di sini delta T1 berarti 0 ya, 0. Kemudian delta T2 di sini ya, berarti ada selisih ini terhadap waktu tiba awal intercept time. Kemudian di berapa ini? X3 berarti dia punya delta T3, di X4 dia punya delta T4 ya, dan seterusnya sampai delta T6. Nah, berarti delta T ini rumusnya apa? Delta T itu rumusnya T ya, T pada offset tertentu dikurang T0 ya. Nah, kalau kita sudah ketemu velocity-nya ya, kemudian kita tahu offsetnya, maka kita bisa menentukan nilai delta T-nya ya. Nah, inilah penurunan delta T ya. Ini, jadi delta T sama dengan akar X kuadrat per V kuadrat ditambah T0 kuadrat min T0. Ini tahu dari mana ya? Tinggal ini aja dicari ya. Dari persamaan dasarnya ini ya. Pokoknya kita buat T min T0 sama dengan gitu ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya ini. Nah, ini ya. Jadi delta T itu nanti
nilainya bergantung kepada offset, ya, pada offset berapa yang mau kita cari, kemudian bergantung kepada velocity RMS-nya, ya, atau velocity NMO atau velocity stacking, ya, gitu. Nah, kenapa sih kita harus mencari delta T, gitu ya? Kenapa kita harus mencari delta T? Karena nantinya itu kita ingin menggeser ini, ya. Jadi yang di sini ya amplitudo yang di sini itu mau kita geser ke atas. Amplitudo yang di sini mau kita geser ke sini. Jadi biar semuanya itu sejajar, ya, sejajar sama. Jadi nanti bentuknya seperti ini, sejajar sama. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika sudah sejajar nanti kita akan stacking, ya, kita akan lakukan stacking. Apa sih stacking? Stacking itu adalah menjumlahkan semua trace ini, ya, kemudian kita bagi dengan total jumlah trace-nya. Jadi amplitudo di trace pertama ditambah amplitudo di trace kedua tambah amplitudo di trace ketiga sampai trace ke-6, ya, kemudian kita bagi totalnya. Totalnya berapa? 6, gitu ya. Jadi stacking itu kalau kita menggunakan istilah pada saat kalian fisika dasar itu namanya superposisi gelombang, ya, superposisi gelombang. Jadi tujuan stacking itu adalah untuk meningkatkan sinyal to noise ratio, ya, untuk meningkatkan sinyal to noise ratio. Jadi agar sinyal to noise rasionya tinggi, maka kita harus membuat interferensi gelombang tersebut sedemikian hingga interferensi itu bersifat konstruktif, ya. Nah, caranya membuat konstruktif gimana? Berarti posisi peak-nya atau posisi waktu tibanya itu harus sama, ya. Makanya nanti hasilnya gini, lurus, ya. Nah, berarti kan setiap trace ini harus digeser sesuai deltanya, kan. Deltanya menghitungnya gimana? Ya, kita menghitungnya dengan cara ini. Ini, ya. Jadi si software nanti dia akan menggeser sejauh ini untuk setiap trace-nya, ya, setiap amplitudenya kita geser sebesar delta T. Setelah posisinya sejajar sama baru dijumlahkan kemudian dirata-ratakan atau di stacking, ya. Nah, ini konsekuensi kalau nilai velocity-nya tidak tepat, ya, maka dia bisa akan mengalami overcorrected, ya, dia yang tadinya melengkung ke bawah dia jadi melengkung ke atas karena delta T-nya ini V-nya terlalu kecil, ya. Kalau V-nya terlalu kecil, berarti nanti dia overcorrected, ya, overcorrected. Kalau velocity-nya terlalu besar, berarti dia akan undercorrected, ya. Gitu ya. Jadi tujuan V-nya itu adalah untuk menentukan seberapa besar sih harus dikoreksi atau naiknya sebesar delta T ini, ya. Nah, kita nanti akan mempelajari bagaimana cara menghitung V-nya. Ya. Intinya V ini harus bernilai tepat agar ketika kita plot waktunya itu antara kurva parabolik dengan posisi waktu tibanya itu sama, ya. Nah, ini inline, ya. Jadi waktu tibanya itu nempel dengan pola kurva hiperboliknya. Oke, kemudian itu, ya. Jadi kalau velocity-nya kekecilan, ya, maka dia akan overcorrected. Tapi kalau velocity-nya kegedean, ya, dia akan menjadi undercorrected. Jadi dia kalau kita ngasih V-nya ini terlalu besar nilainya, dia tetap melengkung, ya, tetap melengkung. Tapi kalau kita ngasih velocity-nya ini kekurangan, dia akan melengkung ke atas, ya. Kalau kita ngasihnya pas, ya dia lurus, ya. Karena delta T-nya tepat. Oke, itu yang disebut sebagai normal move out correction, ya. Nah, ini rumusnya tadi cara menghitung delta T. Nah, tadi V itu kan VRMS, ya. Nah, cara ngitungnya ini kan VRMS itu sudah dijelaskan pada saat slide yang awal-awal tadi, ya. Oke, kemudian berikutnya ini nggak usah, ya, di ping layer. Kemudian, ini slide-nya belum saya rapikan, ya. Habis VRMS.
ini dulu ya, cara menentukan. Nah, ini ya. Jadi ini di software pengolahan data seismik ya, kita akan diberitahu nilai VRMS yang tepat ya. Jadi untuk event yang melengkungnya seperti ini, itu nilai VRMS yang tepatnya seperti nilai VRMS yang tepatnya berapa, itu nanti akan diberitahu oleh software. Nah, software itu bagaimana cara memberitahunya? Software akan menyediakan suatu penampang ya, yang kita sebut sebagai penampang semblance ya. Kalau kalian lihat ini di gambar yang sebelah kiri ini kita akan jumpai warna-warni seperti ini ya. Jadi ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya, ada yang biru muda. Nah, ini yang disebut sebagai penampang semblance ya. Jadi sumbu Y-nya ini secara vertikal itu adalah time-nya. Kemudian yang secara horizontal sumbu X-nya ini adalah velocity yang tepatnya ya. Nilai velocity, sorry, bukan nilai velocity yang tepat. Jadi semua nilai velocity ya. Nah, kemudian di sini disajikan dalam bentuk warna ya. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, biru muda ya. Jadi yang warna merah itu berarti dia akan memberikan nilai velocity yang tepat ya. Jadi kalau kita lihat event seperti ini ya, event parabolik hiperbolik seperti ini, itu kira-kira berapa sih nilai velocity yang tepat untuk event hiperbolik ini? Nah, di software akan disediakan penampang semblance, di mana yang semblance-nya tinggi berarti velocity-nya akan makin cocok terhadap kurva hiperboliknya. Nah, di sini berarti yang merah ini tinggi. Ya. Jadi yang warna merah itu yang tinggi, yang rendah itu adalah biru. Ya. Jadi karena merah ini tinggi semblance-nya, berarti ini adalah velocity yang cocok untuk kurva hiperbolik yang dihasilkan dari event seismik ini, CMP gather ini. Ya. Jadi ini cocok. Nah, kemudian untuk yang bawah ini berapa sih VRMS yang tepat untuk membentuk kurva hiperbolik dari pola waktu tiba yang ada di seismik pada time ini? Ya, nah, di sini ada warna merah ini. Ya, berarti di kisaran ini. Ya, jadi velocity yang cocok untuk VRMS untuk pola hiperbolik ini itu adalah yang nilainya berada pada posisi semblance yang ini gitu ya. Jadi semblance ini akan menentukan nilai velocity yang tepatnya berapa ya. Jadi semblance ini hanya sifatnya informasi ya. Jadi kita tidak terpaku harus ngikutin semblance, kita juga bisa milih yang kurang dari atau lebih dari kalau dirasa secara konsep penjalan gelombang dia sesuai. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya ini. Kenapa kita tidak turun ke bawah? Ya ini nggak mungkin karena nilai VRMS itu secara matematis harus naik ya, semakin ke bawah semakin naik. Tidak ada perhitungan VRMS itu yang menyebabkan penurunan ya. Nah, jadi di sini walaupun software itu menyediakan nilai semblance ya, di mana nilai semblance itu adalah nilai-nilai VRMS yang cocok untuk setiap kurva event kurva hiperbolik ya. Itu bukan berarti nilai itu benar ya. Jadi kita juga harus punya pemahaman bahwa VRMS itu semakin ke bawah ya, maka nilainya itu minimal konstan ya, tidak sampai turun ya, minimal konstan. Maka dari itu di sini pickingan atau pemilihan nilai kecepatan itu akan memiliki tren yang selalu positif ya. Kita tidak mungkin mengambil ke arah negatif ya. Jadi itu secara konsep matematis tidak mungkin nilai velocity itu turun. Tapi software dia tetap akan menyediakan nilai velocity berapapun yang dia itu sesuai dengan kurva yang ada. Nah, nanti ini yang seperti ini berarti ini ada indikator sebagai multiple water bottom ya, atau long period multiple gitu ya. Nah, nanti kita belum masuk ke pembahasan itu ya, multiple elimination. Tapi intinya untuk memilih velocity itu kita harus memiliki tren yang positif ya, nggak boleh geser ke kiri. Yang artinya kalau geser ke kiri itu berarti VRMS-nya turun ya. Itu secara matematis tidak mungkin.
Nah ini oleh software akan disediakan semblance ya. Nanti kita akan belajar tuh semblance itu bagaimana sih cara ngitungnya gitu ya. Nah kemudian di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada nilai kecepatan ya, sama seperti yang ini. Jadi untuk kecepatannya nilai sekian, itu hasil stack-nya seperti apa, kecepatan nilai sekian, hasil stack-nya seperti apa. Nah, yang gambar kanan ini adalah hasil stacking untuk setiap nilai velocity. Jadi kalau ini velocity rendah ya, maka untuk bagian atas yang strong ya, bagian bawahnya hilang. Ya. Kenapa hilang? Karena velocity-nya rendah. Kalau velocity-nya rendah berarti yang area bawah ini dia akan mengalami over corrected ya. Jadi ketika di stack dia habis ya. Gelombangnya itu tidak memiliki fasa yang sama. Jadi dia tidak konstruktif tapi justru destruktif. Jadi yang bawahnya akan semakin buram ya, tidak tegas ya. Nah, kemudian seiring bertambahnya velocity ya, velocity-nya naik, maka reflektor yang bawah akan semakin jelas contohnya ini. Tapi reflektor yang atasnya akan semakin buram ya. Jadi velocity ini adalah nilai yang diterapkan untuk seluruh waktu ya. Jadi ini gambar yang paling kanan itu digunakan untuk melihat kecocokan ya, kecocokan kira-kira velocity yang tepat di nilai sekian itu dia strongnya di bagian mana gitu ya. Kalau misalkan di sini nih, ini kan velocity-nya misalkan berapa ini? Sekitar 8.000 misalkan ya sini. Nah di sini ternyata strongnya di sini nih strongnya. Oh berarti velocity 8.000 atau VRMS 8.000 itu cocoknya di time berapa? Time 1.300-an ya sini karena di sini strong gitu. Nah itulah fungsi yang atas. Ini yang disebut sebagai constant velocity analysis ya yang sebelah kanan. Nah, kalau ini semblance ya, ini semblance. Jadi constant velocity analysis itu adalah velocity dengan nilai yang tunggal ya, diterapkan pada waktu awal sampai waktu akhir ya. Jadi dari time 0 sampai time yang paling bawah itu dia menggunakan velocity yang sama. Jadi ketika dia menggunakan velocity yang sama, maka untuk velocity rendah itu yang strong adalah bagian atas, tapi untuk velocity tinggi itu yang semakin strong justru yang interval pada TWT yang paling bawah ya. Itu. Jadi itu gunanya ya ada window yang di sini ini semblance untuk menunjukkan nilai velocity yang tepat, tapi ingat semblance tinggi bukan berarti velocity-nya tepat ya. Kenapa? Karena semakin ke bawah harusnya velocity akan semakin naik ya. Nggak boleh velocity-nya turun ya. Itu patokan yang kalian harus pegang. Kenapa velocity-nya kenapa velocity-nya ke bawah makin tinggi? Ya iya, velocity ke bawah itu nilainya akan semakin bertambah. Jadi minimal perubahan nilai rata-ratanya itu konstan atau nol ya. Itu minimal. Jadi kalau kalian mau picking itu minimal kalian pickingnya lurus ke bawah. Nggak boleh geser ke kiri lagi ya. Jadi pilihannya kita picking semakin ke bawah, kalau nggak turun secara vertikal kita agak geser ke kanan. Nggak boleh kita miring ke kiri ya, pickingnya cenderung ke kiri. Ini walaupun di sebelah kiri ada yang merah-merah ya. Nah ini belum tentu nilai velocity yang tepat karena ini adalah noise yang kita sebut sebagai multiple ya. Nanti akan kita pelajari multiple itu setelah UTS ya, setelah UTS. Oke ya, jadi trennya harus positif. Sekali lagi trennya harus positif. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah constant velocity analysis ya. Jadi velocity yang konstan, yang tetap itu diterapkan untuk semua nilai semua nilai waktu ya, waktu ini. Jadi velocity misalkan di paling bawah sini velocity-nya 0 ya, 0 meter per second ya, itu diterapkan di semua trace ya. Kemudian naik misalkan 1000. Nah, ini 1000 di sini. Nah, di sini itu velocity-nya diterapkan untuk semua NMO ya, koreksi, untuk semua NMO correction. Nah, ini nanti yang atas masih tepat ya, tapi yang bawahnya karena velocity-nya tidak tepat, maka dia akan masih bersifat buram. Nah, semakin tinggi velocity-nya berarti ke bawahnya semakin tepat ya. Maka yang bawah ini dia akan semakin strong. Yang atasnya akan semakin buram ya. Oke, jadi itu. Nah, ini contoh yang lain juga ya. Kita picking ini adalah nilai VRMS ya.
Nah, kalau kita picking VRMS, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa ada cara mengkonversi ya dari VRMS ke V interval ataupun sebaliknya, maka kita juga bisa menyajikan kecepatan interval seperti ini. Jadi yang sebelah kiri yang warna merah ini adalah nilai kecepatan interval, RMS ya. Yang sebelah kanan yang kayak kotak-kotak ini adalah V intervalnya. Nah, ini dihitung dari menggunakan formula Dix tadi ya. Jadi kita tahu VRMS-nya, maka kita bisa menghitung V interval. Oke, nah itu cara mencari VRMS ya. Kemudian berikutnya kita lihat dulu ini ya. Ini, jadi tadi ada warna merah sampai warna biru itu apa sih? Itu adalah nilai semblance ya. Jadi setiap setiap nilai kecepatan dia punya nilai semblance ya. Jadi nilai semblance itu adalah nilai kecocokan ya. Kalau semblance-nya tinggi berarti kecepatannya di situ yang memiliki nilai semblance tinggi itu makin cocok dengan fungsi hiperboliknya ya. Nah, bagaimana sih cara menghitung semblance? Cara menghitung semblance itu seperti ini rumusnya ya. Jadi A ini adalah amplitudo pada T tertentu ya, pada T tertentu. Kemudian ada K mulai 1 sampai N ya, K1 sampai N ini adalah trace-nya, trace keberapa. Jadi amplitudo pada trace keberapa pada waktu T gitu ya. Nah, ini adalah K-nya gitu ya. Kemudian yang bawahnya itu ada pengali N-nya di depannya. Nah, ini cara menghitung semblance ya. Jadi N dikali sigma amplitudo kuadrat sebagai fungsi waktu ya, T. Jadi ini adalah cara menghitung semblance ya. Cara menghitung semblance-nya dari mana? Dari nilai amplitudo trace seismiknya. Nah, itu cara menghitung semblance. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah ketika kita, nah ini ya, ketika kita punya berbagai nilai velocity ya, kita punya berbagai nilai velocity, misalkan dari velocity berapa ini? 1.500 ya sampai 3.500. Kita coba dulu buat hiperbolik ya, buat kurva hiperbolik dari nilai kecepatan 1.500 ya, itu. Nah, kurva hiperboliknya seperti apa? Apakah dia ke sana ya atau ke bawah ya. Nah, seterusnya semua kurva hiperbolik dengan nilai V 1.500 ini dibuat ya. Nah, kurva tersebut kemudian dilihat nilai amplitude yang dilewati oleh kurva tersebut gitu ya. Nah, kemudian nilai amplitude yang dilewati oleh kurva tersebut dijumlahkan untuk setiap trace-nya. Kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan penjumlahan kuadrat amplitudo yang dilewati oleh kurva hiperbolik tersebut, kemudian dikali N. Nah, ini pembaginya. Nah, nanti kalau nilainya besar ya berarti nilai velocity yang digunakan sudah sesuai, tapi kalau nilainya kecil berarti nilai velocity yang digunakan itu belum sesuai ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini di scanning ya, mulai kecepatan 1.500 kita bikin kurva paraboliknya hiperbolik. Kemudian di kurva hiperbolik tersebut dilihat nilai amplitudo mana saja yang dilewati dan yang dilewatinya sebesar berapa. Nah, itu nanti dihitung menggunakan rumus semblance ya. Nah, sampai suatu saat dinilai 2000 ya, kecepatannya 2000, kita buat kurva hiperbolik ya. Ternyata kurva hiperboliknya itu seluruhnya melewati nilai maksimum dari amplitudo sehingga di sini nilai semblance-nya tinggi. Nah, kemudian ketika kecepatannya ditambah ya turun, berarti kan kurva hiperboliknya itu mulai naik ya, lebih dari kurva data aslinya ini mulai naik di sini di atasnya pola event seismik ini. Nah, sehingga dia mulai turun semblance-nya dan akhirnya menuju 0 ketika kurvanya itu menggunakan nilai kecepatan yang tinggi. Kalau kecepatannya tinggi berarti dia akan semakin mendekati lurus ya, mendekati lurus.
Itu jadi untuk setiap nilai ya, setiap nilai kecepatan dicoba ya, dibuat kurvanya, kemudian kurva itu melewati amplitudo berapa saja ya. Semakin kurva itu nempel kan berarti amplitudo yang dilewati kurva tersebut kan nilainya besar-besar ya, karena cocok kan. Nah, sehingga ketika dihitung dengan rumus ini, dia akan menghasilkan nilai semblance yang tinggi ya. Nilai semblance yang tinggi berapa maksimalnya? Ya bisa jadi 1 gitu ya. Jadi itu cara menghitung semblance ya, mudah ini cara menghitungnya. Ini coding pakai pakai MATLAB ataupun Python bisa ya untuk menghitung semblance ya. Ini tadi gambarnya ya. Jadi dia scan dari mulai nilai velocity NMO yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dibuat kurvanya ya. Nah, kurvanya ini kan melewati beberapa amplitudo ya. Nah, jadi kurva yang nggak tepat berarti kan dia melewati amplitudo yang amplitudenya kecil. Ya. Kalau dimasukin ke sini perhitungan ini berarti semblance-nya nilainya rendah. Tapi kalau kurva hiperboliknya itu melewati amplitudo yang pas gitu ya, kayak VNMO 2 ini dia pas, ya berarti dia akan menghasilkan nilai semblance yang tinggi. Makanya di sini VNMO-nya tinggi. Nah, kemudian kalau VNMO-nya dikurangi ya, semakin rendah VNMO 3 ya berarti kan dia akan semakin tidak sesuai dengan pola hiperbolik dari trace seismiknya ya. Nah, tidak sesuai berarti nilai amplitudonya itu yang dilewati oleh kurva itu kecil. Ketika kecil ya maka nilai semblance-nya juga kecil. Makanya di sini VNMO 3 ini nilainya rendah. Jadi dia ketika nggak cocok, dia rendah. Ketika dia menemui velocity yang cocok, dia tinggi. Kemudian ketika dia menemui velocity yang tidak cocok lagi, dia tuh turun. Ya. Nah itu cara menghitung semblance ya, yang tadi kalian lihat warna-warni itu. Nah ini ya warna-warni ini dihitungnya dengan cara seperti tadi ya. Jadi warna ini menunjukkan nilai semblance-nya. Kemudian, nah ini kan kalian lihat di sini kan pantulannya apa ini? Pada reflektor yang bersifat horizontal sempurna ya, sempurna ini. Jadi dipantul sudut datang sama dengan sudut pantul gitu kan ya. Nah ini seperti ini reflektornya horizontal sempurna. Nah pada kasus tertentu itu kita menjumpai reflektor itu tidak selalu reflektor horizontal, bisa juga kita bertemu dengan dipping reflektor atau reflektor miring ya. Nah, kalau ketemu reflektor miring gimana? Berarti kita menggunakan persamaan yang sedikit berbeda ya. Nah, rumusnya itu adalah ini ya. Jadi ini T2 sebagai fungsi X sama dengan T2, ini intercept time ya sama, ditambah X kuadrat kemudian cos kuadrat V ya, dibagi V kuadrat. Jadi V ini adalah kemiringan dari reflektornya. Nah ini sudah diturunkan ya, ini bentuk rumus akhirnya seperti ini. Jadi ada pengaruh sudut ya, di bagian belakangnya itu ada pengaruh, di suku kedua ada pengaruh sudut, sehingga kalau kita tuliskan VNMO-nya, maka untuk yang dipping layer itu adalah VNMO yang untuk reflektor lurus dibagi dengan kosinus dari sudutnya ya, kosinus dari sudutnya. Ya. Nah ini ya, kalau kita bandingkan dengan yang reflektornya horizontal itu kan T kuadrat sama dengan T0 kuadrat plus X kuadrat tambah V kuadrat NMO ya. Ini kita bandingkan. Jadi kalau untuk dipping layer, VNMO-nya itu adalah V untuk horizontal reflektor dibagi dengan cos V ya, cos V. Jadi cos V itu adalah V-nya adalah sudut kemiringan dari reflektor. Oke, ini untuk kasus dipping layer ya, jadi agak sedikit berbeda. Dia masih sama-sama bentuk hiperbolik, cuman ada faktor pengoreksi di suku keduanya yaitu cos kuadrat V. Ya. Oke, nah kemudian dipping layer dia punya apparent velocity ya, velocity semu yang nilainya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi ya? Karena nilai cos theta itu atau cos V ya itu selalu kurang dari 1 ya. Maksimal 1 ya. Jadi selain itu dia nilainya kurang dari 1. Jadi sesuatu yang dibagi dengan bilangan yang nilainya di bawah 1, maka hasil pembagiannya akan menghasilkan angka yang lebih besar.
ya. Nah, dipping layer tuh besarnya berapa ya? Dari 0 derajat sampai 90 derajat ya, maksimal 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat itu berarti reflektornya sudah vertikal ya. Berarti kurang dari itu ya. Oke. Nah, tadi untuk kasus 2 layer ya. Atas dan bawah. Nah, sekarang kalau layernya seperti ini ya, batas lapisannya kompleks ya. Nah, ini ada persamaannya ya, seperti ini. Ini bentuk persamaannya. Jadi ada sigmanya, ada sigma untuk perkalian juga ya. Nah, ini apa namanya, tidak terlalu inilah ya. Silahkan bisa dilihat rumusnya ya, ini seperti ini. Nah, ini software itu di dalamnya pakai rumus ini ketika menentukan nilai velocity-nya. Ya. Jadi sangat kompleks ya melihat kemiringannya ini ya. Nah, seberapa miring berarti kita harus melihat atribut struktur ya nanti. Nah, ini perhitungannya lebih kompleks. Tapi pada dasarnya yang penting kalian pahami adalah fungsi hiperbolik tadi ya, fungsi hiperbolik. Oke, type of velocity tadi sudah ya, ada V interval, ada VNMO, ada apa namanya, ada V average ya, itu ada empat jenis ya tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya stacking ya, stacking. Nah, sebelum stacking itu tadi ada namanya NMO correction ya. Jadi dikoreksi, digeser ya dengan pergeseran sebesar delta T untuk setiap trace sehingga hasil pergeserannya itu dia lurus ya, lurus. Nah, ternyata setelah digeser itu bentuk trace-nya menjadi seperti ini ya untuk yang far offset-nya. Nah, ini perlu kita hilangkan atau kita mute. Jadi semuanya hanya yang berbentuk lurus yang muncul di sini ya. Ini jadi efek dari far offset itu ternyata ketika dia menggeser tidak semua trace itu bagus ya horizontal. Dia akan ada yang bentuknya kurang bagus seperti ini. Nah, caranya gimana? Ini kita mute saja, kita hilangkan ya. Kita hilangkan data ini sehingga kita hanya dapat event yang lurus-lurus. Nah, baru kita stack. Stack itu apa? Stack itu adalah interferensi konstruktif ya. Jadi kita jumlahkan atau superposisikan gelombang pada trace pertama ditambah gelombang pada trace kedua ditambah gelombang pada trace ketiga dan seterusnya dibagi dengan jumlah total trace-nya. Itu yang disebut sebagai stacking ya, stacking. Jadi ini amplitude 1 tambah amplitude 2 tambah amplitude 3 dan seterusnya sampai amplitude terakhir ya. Dijumlahkan kemudian baru dibagi total trace-nya ya di rata-rata. Maka nanti dari yang seperti ini akan menjadi garis lurus ya. Garis lurus. Nah, ini udah ya, ini udah dilakukan NMO, dinaikin ya, koreksi NMO, kemudian sudah di mute juga. Jadi hanya terlihat yang lurus-lurus. Nah, baru langkah berikutnya adalah stacking. Nah, stacking itu seperti ini. Jadi pertamanya dia melengkung dulu, kemudian dikoreksi NMO ya. Dia menjadi sejajar ya, lurus. Nah, kemudian dijumlahkan, berarti A1 tambah A2 tambah A3 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah trace-nya 3 ya. Jadilah satu trace seperti ini. Ya. Dia dominan ya di ininya karena interferensinya saling menguatkan, yang lainnya yang kanan kirinya dia lebih kecil ya. Oke, nah ini yang disebut dengan stacking ya. Nah, hasilnya nanti apa? Hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil stackingnya ini kita sudah bisa melihat ya kurang lebih bentuk batas lapisan di bawah permukaannya itu seperti apa ya, geometri batas lapisannya seperti apa. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada lipatan ya, kemudian mungkin yang discontinue ini ada patahan ya. Nah, di sini masih terdapat ini ya, bentuk-bentuk apa ini? Dasi kupu-kupu yang kita sebut sebagai apa? Bouteille ya, bouteille ini bentuk dasi kupu-kupu seperti ini. Nah, ini nanti akan kita rapikan dengan metode migrasi ya. Jadi migrasi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menghilangkan efek difraksi gelombang seismik. Jadi kenapa muncul ini ya karena ada efek difraksi ya. Nah, nanti difraksi ini akan kita bahas setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi sebelum UTS ini materinya cukup sampai stacking saja ya. Oke ya, untuk hari ini materinya ini.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Halo Ben. Ayo Del, gimana dia? Kacau dia, katanya sering ngacau. Sidik mengurus. Sering lusuh. Gak pernah ada baterai, Jo, HP ini.